The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Baik, selamat sore teman-teman. Kita jumpa lagi dalam seri webinar kita pada hari ini, hari Selasa. Dan topik kita masih sama, masih sekitar analisa kondisi pasar ya. Jadi di dalam webinar ini kita akan membahas beberapa pokok persoalan mengenai analisa teknis, kemudian riwayat harga dan pola harga. Jadi ini lebih cenderung kepada price action ya untuk hari ini teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah bergabung dan sepanjang webinar ini berlangsung, apabila ada pertanyaan silakan tulis di komen, atau barangkali di kita masih di tengah perjalanan sesi ini ada pasangan mata uang yang harus kita lakukan perbandingan analisa, juga silakan ditulis aja di di quotes-nya di situ. Baik teman-teman, selamat bergabung bagi yang baru bergabung, dan kita akan memulai webinar kita pada sore ini. Seperti biasa saya sampaikan terlebih dahulu untuk disclaimer-nya. Ini adalah bentuk layanan yang diberikan oleh HFM kepada teman-teman yang bergabung sebagai member agar memiliki pengetahuan, skill, dan wawasan di dalam melakukan perdagangan. Kemudian untuk perdagangan produk yang mengandung leverage atau daya ungkit itu mengandung tingkat resiko yang tinggi. Jadi sebelum memutuskan untuk melakukan perdagangan, sebaiknya sudah mengukur takaran resiko yang siap kita toleransikan untuk membeli sebuah kemungkinan. Baik teman-teman, sepanjang webinar ini berlangsung, apabila terdapat gangguan suara dan visual, saya minta kerjasama dari teman-teman sekalian agar saya diinformasikan sehingga webinar ini bisa berlangsung dengan baik. Dan kalau itu terjadi dari pihak teman-teman, saya juga minta kerjasamanya untuk mengecek kembali device yang digunakan dan layanan yang digunakan agar kita bisa sama-sama mengikuti webinar ini dengan baik. Baik teman-teman, Anda bersama saya Adi Pangestu, analis dari HFM, akan berusaha untuk memaparkan materi pada sore ini agar kita memperoleh manfaat bersama. Oke. Baik teman-teman, ini menyangkut tentang analisa kondisi pasar. Artinya dari segi teknis ya teman-teman, kita harus memiliki ada seperangkat aturan yang kita tetapkan di dalam melakukan analisa ya. Jadi teman-teman, ini kita berbicara tentang analisa. Oke? Kita berbicara tentang pemahaman kita dari segi teknis di luar daripada sentimen maupun fundamental. Nah, ini kira-kira sebuah perangkat atau skill yang harus kita miliki sebagai pedagang. Oke, ini kita berbicara dari segi analisa ya. Dan ini terlepas juga dari keputusan untuk masuk pasar atau trading. Oke, kita hanya berbicara tentang analisa dulu. Oke, karena analisa dan aktivitas perdagangan harus kita pisahkan dulu. Jadi analisa adalah melihat kemungkinan ke depan, dan dengan melakukan analisa kita akan mengumpulkan berbagai informasi secara teknis, kira-kira begitu ya.
Jadi kalau kita adalah analis teknikal, memang kerjanya harus melakukan perbandingan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia dan resiko yang tersedia juga harus harus dikalkulasi. Nah, berbeda nantinya dengan sebagai analis fundamental. Jadi kita harus mendapatkan informasi yang cukup banyak untuk mengkristalisasi eh, pengaruhnya data-data itu terhadap aset yang kita perdagangkan. Nah, itu bagian dan fungsi dari analis fundamental. Nah, kalau kita berbicara Anda sebagai trader, tentu Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisa, gitu ya. Seorang analis belum tentu dia sebagai trader ya, tetapi jika Anda sebagai trader, Anda harus memiliki kemampuan untuk menganalisa, gitu ya. Karena Anda adalah pelaku utama untuk memutuskan kebijakan yang akan Anda tempuh untuk memasuki pasar, gitu ya, kira-kira begitu ya. Oke, baik teman-teman. eh Kalau kita bicara tentang analisa teknis, eh, kita semua harus paham tentang tingkatan harga di masa lalu, melakukan perbandingan ke harga masa lalu, kan gitu ya. Jadi ini kayak perdagangan tradisional yang selalu mengecek harga, gitu ya, mengecek harga terhadap produk yang kita jual dan pembelian bahan baku dasar yang kita beli. Kita harus selalu melakukan kalibrasi harga. Seandainya engkau adalah seorang pedagang, Anda ada misalnya membuka warung nasi gitu ya, membuka warung nasi dan kebutuhan Anda untuk membuat menu yang dijualkan kepada pelanggan. Mungkin di situ ada berbagai jenis bumbu dapur misalnya. Oke, tentu secara berkala, entah dia seminggu, entah 2 minggu, Anda harus melakukan kalibrasi harga. Karena Anda membeli bahan baku untuk sebagai resep Anda, sehingga nanti ada takaran berapa harga dagangan yang bisa Anda jual kepada pelanggan. Nah, teman-teman, nah pedagang biasa, pedagang konvensional, mereka melakukan analisa teknis. Oke, mereka melakukan analisis teknis. Meskipun ada kalanya dia juga berfungsi sebagai pedagang sesional gitu ya. Misalnya ada hari-hari besar mungkin mereka akan membeli lebih banyak bahan baku atau menjelang musim paceklik misalnya, musim di mana musim taman dan tanam bumbu-bumbu dapur seperti itu mengalami kekurangan pasokan. Mereka sedari awal sudah harus mempersiapkan hal-hal tersebut. Nah, mereka juga membaca cuaca gitu ya, membaca cuaca, membaca kondisi alam, kadang-kadang seperti itu juga. Nah, tidak ada bedanya kita berperan sebagai analis, kita berperan sebagai pedagang, kita berperan sebagai trader yang harus memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun kita membantah semua tentang fundamental dan kita lebih mengadopsi analisa teknikal, kita tetap harus dipenuhi oleh wawasan, dipenuhi oleh harus tahu update berita saat ini sedang kejadian apa seperti itu. Nah, itu semuanya tuh adalah satu paket. Kita nggak bisa mengesampingkan hal tersebut. Oke, juga terhadap sentimen saat ini. Nah, sentimen itu dilahirkan biasanya dari pergerakan teknikal, juga pergerakan karena fundamental. Itu akan melahirkan sentimen ya. Jadi sentimen itu merupakan gabungan dari analisa teknikal dan fundamental. Maka nanti dia akan melahirkan sentimen. Sentimennya itu lebih cenderung positif ke atas atau lebih positif ke bawah. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah, oke. Di dalam materi ini tentang analisa teknis, saya ada menyertakan bahwa kita juga harus memahami riwayat harga ya.
sesi perdagangan yang telah selesai di masa lampau, harga yang ditinggalkan itu, footprint dari perdagangan masa lalu akan menjadi rujukan. Apalagi kalau ada di masa lalu ada peristiwa-peristiwa penting, maka biasanya level harga tersebut akan menjadi harga yang akan diingat banyak orang karena pada masa itu terjadi sebuah peristiwa. Oke. Itu biasanya disebut sebagai level reflection ya, harga masa lampau yang diingat banyak orang karena suatu peristiwa. Oke, contohnya teman-teman saya tampilkan di dalam grafik pada hari ini. Anda sedang melihat tampilan grafik pada harga spot emas ya, spot emas. Nah, teman-teman, bahwa pasar itu bertindak secara efisien, mengadopsi semua berita, baik itu beritanya benar maupun beritanya hoax. Pasar selalu akan menyerap semua informasi terlebih dahulu. Oke, ibaratnya itu mesin kalau dimasukin barang, semua jeroan tuh dimasukin semua. Oke, nanti bagian yang memilah dan sebagainya nanti ya. Nah, pasar berfungsi dan bekerja sangat efektif, bukan hanya didasarkan pada permintaan yang real ya, maupun supply yang real, tetapi pasar juga menyerap semua informasi yang benar, juga menyerap semua informasi yang tidak benar, sehingga kita menyadari bahwa ada istilah yang muncul di masa lampau dan ternyata itu akan selalu terulang kembali bahwa pasar itu membeli rumor gitu ya. Membeli rumor dan menjual berita. Ingat ya teman-teman, membeli rumor dan menjual berita. Ketika membeli rumor itu adalah asumsi, itu adalah ekspektasi oleh pedagang yang lebih majemuk untuk menggerakkan harga sehingga terjadi sentimen gitu ya. Nah, contoh yang paling dekat baru-baru ini tentang halving dari BTC misalnya teman-teman. Begitu banyak, begitu banyak sampai lapisan masyarakat yang sangat umum mendapatkan informasi tentang Bitcoin misalnya ya, bahwa Bitcoin akan melakukan halving pada tanggal 20 yang lalu. Nah, di situ animo pasar itu sangat pesat sekali berkembang. Nah, yang tidak diketahui oleh masyarakat umum bahwa para paus sebelum hal itu terjadi mereka sudah melakukan akumulasi pembelian. Sehingga ketika berita itu tersebar atau berita itu mendekati hari hanya, itu tidak akan bekerja dengan efektif lagi. Oke. Nah, ini adalah sesuatu yang saya sebutkan bahwa pasar itu membeli rumor. Oke, dan menjual berita. Itu yang sering terjadi. Itu juga terjadi di pasar valuta asing, bukan hanya di saham, bukan hanya di kripto. Itu hampir terjadi pada semua sektor pasar. Oke, kenapa? Karena manusia itu pada umumnya adalah bersifat greedy ya, teman-teman, itu greedy. Itu yang menciptakan kondisi bahwa banyak sekali bocil-bocil kripto yang menangis-nangis belakangan ini karena bombastisnya advertising, berita-berita yang sangat masif di beberapa platform media sosial yang bercerita tentang menjadi kaya pada usia muda dan sebagainya. Nah, kalau berita itu sudah tersebar, ibarat kata bahwa tukang semir sepatu pun bisa memberikan saran untuk membeli Bitcoin, maka itulah titik-titik masa-masa pasar itu bisa mengalami crash seperti itu ya, bisa turun sangat dahsyat sekali. Nah, tidak ada bedanya dengan emas ya, teman-teman. Kita perhatikan konteks teknikal dari emas ketika harga keluar dari zona konsolidasi dan teman-teman bisa mengecek kepada histori bahwa ketika harga keluar dari zona konsolidasi atau sideway apapun itu akan mengalami pergerakan yang sangat masif. Oke, ini secara chart pattern ya, secara pola grafik, secara teknikal bahwa harga yang keluar dari zona konsolidasi akan bergerak sangat masif, bisa 100% dari total
kenaikan sebelum dia terjadi sideway tersebut. Ibarat kata kalau harga berangkat dari sini, maka ada kemungkinan juga bahwa harga bisa mengisi zona yang sama dari sebelumnya ya. Ibaratnya begitu ya, teman-teman. Kalau ada kenaikan segitu, misalnya katakanlah ini adalah 2.000, maka ketika harga keluar dari zona konsolidasi, ruang 2.000 tadi itu juga tersedia di pasar. Oke, ruang tersebut juga tersedia di pasar. Jadi ada proyeksi harga yang diasumsikan bahwa harga emas di depan teman-teman ada kemungkinan naiknya juga segitu di masa yang akan datang ketika terjadi harga yang keluar dari zona konsolidasi. Ini berlaku pada semua time frame. Oke, ini berlaku untuk semua time frame ya. Kisarannya kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, itu kita melakukan perbandingan teknis. Jadi apa yang saya sampaikan ini, teman-teman, apa yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa lakukan cross check ya, melakukan kalibrasi. Benar nggak sih nantinya kalau harga itu keluar dari zona konsolidasi akan mengalami kenaikan mungkin bisa 100%, 100% dari total keluarnya harga dari zona konsolidasi ya. Teman-teman bisa ngecek sendiri pada histori teman-teman. Itulah fungsi dari analis. Itu adalah tugas dari trader untuk melakukan perbandingan harga. Itulah analisa teknikal. Oke, ini hanya contoh yang apa ya? Contoh yang sederhana ya. Misalnya di sini naik nih sampai segini, kemudian dia terjadi konsolidasi. Nah, teman-teman, apakah ada kemungkinan bahwa harga pada masa yang akan datang akan mengalami kenaikan serupa seperti ini? Itu bisa saja terjadi ya. Oke, yang jelas saya sering memberikan informasi dan memberikan gambaran bahwa ketika harga keluar dari zona konsolidasi itu ibarat kendaraan yang keluar dari zona macet gitu ya. Teman-teman bisa memperhatikan bagaimana kendaraan yang keluar dari zona macet biasanya akan sangat laju gitu ya, bebas hambatan ya. Jadi pergerakannya itu sangat masif sekali. Nah, itu juga terjadi di dalam pasar keuangan. Kenapa demikian? Karena bahwa sendi-sendi kehidupan, karakter manusia itu baik di dalam segi kehidupan yang lain, sisi kehidupan yang lain, status yang lain, akan berlaku juga di dalam keputusan mereka di pasar. Artinya teman-teman bahwa kebiasaan manusia di dalam kehidupan sehari-hari mempengaruhi keputusannya di dalam mengambil keputusan di pasar keuangan. Itu sama saja, oke? Jadi lebih dipengaruhi faktor kebiasaan. Baik teman-teman, itu ulasannya ya teman-teman bahwa kita sebagai trader harus memiliki kemampuan untuk membaca kondisi pasar. Membaca kondisi pasar artinya kita harus memiliki alarm tersendiri di dalam penglihatan kita. Kalau kita terbiasa melihat pasar, melihat pergerakan grafik, kita akan melahirkan banyak sekali asumsi. Dan asumsi itu bukan tidak boleh, oke? Bukan tidak boleh ya, karena orang berasumsi kan namanya berasumsi ya. Kalau tidak berasumsi dan memproyeksi harga, maka tidak ada proyeksi-proyeksi ke depan. Nah, itulah yang dilakukan oleh para analis. Namun, jika Anda bertindak sebagai trader dan memiliki asumsi yang berlebihan, maka itu akan sangat merugikan. Karena teman-teman bahwa kita bertindak sebagai pedagang retail maupun Anda sebagai pedagang profesional, bahwa kita tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menggerakkan pasar. Jadi proyeksi-proyeksi harga tersebut bisa 1000% benar, tetapi juga bisa 2000% salah. Itu namanya proyeksi dan asumsi. Menyadari bahwa pasar itu sebenarnya digerakkan oleh faktor bias di luar daripada kenyataan yang sesungguhnya. Maksud saya bahwa harga emas saat ini seperti ini sebenarnya harganya tuh nggak harga fisiknya nggak menjangkau dengan harga spotnya seperti ini. Ini harga virtualnya kan gitu ya. Aslinya nggak ada.
Oke, jadi kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Itu didasarkan pada asumsi publik. Misalnya, misalnya seperti ini. Eh, Pasar berasumsi bahwa inflasi itu akan tetap tinggi. Oke. Nah, kenapa dia bisa berasumsi bahwa inflasi akan tetap tinggi? Karena dia melihat data belakangan ini yang positif misalnya. Wah, ini kayaknya susah turun deh. Karena inflasinya, data-datanya bagus. Jadi masyarakat memiliki kemampuan untuk membeli. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian ada faktor dari peningkatan penerimaan income pada karyawan misalnya. Itu juga mencegah inflasi untuk turun. Oke, itu dari aspek perspektif pasar terhadap data ekonomi. Nah, itu bagian daripada sebagian kecil dari fundamental menganalisa data ya yang dikeluarkan. Nah, teman-teman, atas dasar asumsi tersebut, mereka melakukan pembelian terhadap emas. Oke. Nah, sadar atau tidak sadar teman-teman bahwa pergerakan emas hari ini mulai dari sentimen yang dilahirkan oleh geopolitik pada tanggal 7 Oktober ketika kelompok militan Hamas melakukan penyerangan terhadap warga sipil di Israel. Itu menjadi triggernya di awal ya kalau kita perhatikan. Itu menjadi trigger di awalnya. Nah, teman-teman harus minimal harus tahu kondisinya. Oke, itu menjadi peristiwa yang paling penting bagi pergerakan emas spot pada waktu itu di tanggal 7 Oktober. Oke, itu peristiwa penting dan itu tidak akan dilupakan oleh sejarah. Oke, tidak akan dilupakan oleh sejarah. Sama halnya juga teman-teman, kita mempelajari riwayat harga. Meskipun sering saya katakan bahwa emas itu pada prinsipnya adalah beli untuk jangka panjang. Oke, membeli emas jangka panjang tetap akan menghasilkan keuntungan. Tetapi kita harus bijak, harus pintar, harus cerdik bahwa membeli itu jangan di atas ketinggian harga. Oke, kita selalu melakukan pembelian ketika harga telah mengalami koreksi yang cukup dalam. Oke, dalam perspektif saat ini dengan pergerakan emas yang rata-rata satu hari bisa mencapai 500 dan range terkecilnya mungkin sekitar 200-300. Kalau kita tarik satu benang ya anggaplah rata-rata satu hari sekarang itu 200 pip. Nah, teman-teman, dengan kenaikan yang sampai di angka saat ini ya, angka 2023. Nah, teman-teman 23 ya, angka bulat dan sudah turun 1000 pip ya, teman-teman. Tetapi kita harus menyadari dari 2400 saya ambil bulat aja ya, 24 ke 23 itu kan sudah 1000 pip. Nah, kita harus menyadari satu hal bahwa emas itu naiknya sudah sangat sangat masif ya. Dari katakanlah kita ambil dari angka 2000 lah ya, kita angka bulat ya. Itu sudah naiknya 4000 pips ya. 2000 ke 24 itu kan 4000 pips. Nah, teman-teman ketika harga mengalami perjalanan yang sangat parabolik seperti ini, sangat parabolik, kita juga harus menyadari bahwa ketika terjadi koreksi itu juga dalam range yang cukup lebar. Saya sudah sampaikan informasi ini berulang-ulang bahwa emas itu membentuk technical analisisnya itu menyebutnya sebagai parabolic curve ya, itu kurva parabolik. Jadi dia melengkung ke atas dan semua model dari emas ini semuanya melengkung ke atas, semuanya melengkung ke atas. Dan kenapa saya bisa memberikan satu statement bahwa emas itu pada prinsipnya adalah beli untuk long term ya teman-teman, untuk long term. Jadi teman-teman kalau tradingnya intraday, trading scalping itu abaikan apa yang saya omongkan. Oke. Pada prinsipnya emas secara long term ini adalah untuk membeli, tetapi kita harus tahu membeli itu ketika harga koreksinya juga cukup dalam. Ya katakanlah dia koreksi 2000 ya, kita baru beli. Oke. Nah, teman-teman, kalau diperhatikan emas itu kalau turun agak sulit ya, selalu membentuk gelombang yang berulang, gelombang zigzag yang berulang ya, gelombang zigzag yang berulang. Dan pergerakan emas belakangan 3 atau 4 tahun ini lebih banyak digerakkan oleh
peristiwa ya teman-teman, semakin ke sini semakin banyak peristiwa yang tidak mengenakan. Teman-teman, dari semulanya kita merasa dunia itu aman-aman saja. Oke, dari dunia yang rasanya aman-aman saja dari tahun 2000-an, tetapi masuk kepada persaingan bisnis, persaingan hegemoni dunia. Masing-masing negara ekonomi maju itu harus berusaha untuk menampilkan kemajuan mereka, berusaha untuk mengungguli negara yang lain. Nah, teman-teman, bukan hanya disebabkan oleh COVID ya, COVID-19, tetapi teman-teman juga harus mengetahui ketika Donald Trump menjadi presiden Amerika, mereka membuat sebuah satu visi, satu moto bahwa membuat Amerika lebih hebat lagi kita. Nah, dari visi tersebut teman-teman, sepanjang tahun di bawah 2000, teman-teman melihat satu kepentingan politik, satu kepentingan global yang sangat masif sekali, yaitu terjadinya perang dagang. Oke, terjadinya perang dagang. Nah, teman-teman sadar atau tidak sadar bahwa perang dagang itu pada akhirnya itu tidak membuahkan hasil yang diinginkan oleh Amerika ya. Jadi mereka saling menetapkan biaya masuk yang tinggi sampai Donald Trump berhenti atau selesai masa jabatan. Donald Trump digantikan oleh Joe Biden. Nah, teman-teman, kisah tentang perang dagang itu tidak berhenti sampai di waktu itu dan sampai saat ini juga terjadi. Kan gitu ya. Itu semacam kebijakan luar negeri dari Amerika. Dan termasuk juga Cina menetapkan hal yang sama. Misalnya contohnya untuk batu bara untuk saat ini ya. Mereka menetapkan biaya masuk yang cukup tinggi untuk jenis batu bara tertentu ya. Nah, teman-teman, itu adalah bagian dari kebijakan luar negeri ya. Nah, itu dari gerakan-gerakan politik, geopolitik, gerakan-gerakan kebijakan ekonomi luar negeri, kita juga harus melek gitu ya, teman-teman. Meskipun Anda sebagai trader teknikal, tetapi informasi-informasi ini juga harus kita melek. Oke, kita melek. Ingat kembali bahwa pasar itu membeli rumor dan menjual berita. Sehingga teman-teman, misalnya belakangan ini ya teman-teman, ini datanya bagus buat dolar, datanya bagus banget buat dolar, tetapi kenapa emas nggak turun-turun ya? Banyak orang yang bingung. Dan ketika saya searching, saya meng-scroll platform hiburan di dalam live dari beberapa influencer, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Padahal datanya bagus. Kenapa ini komoditas emas ini nggak mau turun-turun? Bukankah emas itu sebagai sebagai counternya, musuhnya bagi US dollar? Nah, banyak pertanyaan seperti itu. Nah, teman-teman bersyukur sekali bahwa teman-teman mendapatkan informasi dan yang edukatif yang selalu kami berikan. Bahwa itulah kinerja dan sistem di pasar selalu mencari titik keseimbangan. Nah, kalau harganya naik terus, siapa yang menjual? Masa harga emasnya naik terus, nggak ada yang mau taking profit, gitu ya. Nah, teman-teman juga mungkin sudah mengalami bersama-sama bagaimana kita melakukan live trading bersama-sama ketika ada berita. Oke. Bagaimana kita mengeksekusi posisi ketika berita itu belum terjadi, dan bagaimana kita mengeksekusi posisi ketika berita itu setelah selesai. Oke, nah itu adalah bagian daripada permainan di pasar. Oke, di mana pasar itu akan menjalankan fungsinya untuk mencari keseimbangan yang satu kepada keseimbangan yang lain. Gitu ya, itu fungsi dari pasar. Terlepas bahwa emas naiknya sudah sampai dengan hari ini, didorong oleh faktor sentimen negatif terhadap hal-hal yang lain, sehingga banyak investor untuk beralih kepada aset lindung nilai di tengah ketidakpastian ini. Oke, nah
Sebagian orang berpendapat bahwa wah ini perang Israel Iran nih, ini emas bakalan terbang lagi. Nah, itu asumsi ya, itu asumsi teman-teman. Asumsi yang apa? Yang didapatkan dari uh, histori masa lampau. Oke, kenangan masa lampau. Ini menjadi asumsi publik bahwa kalau terjadi perang, pasti orang mencari lindung nilai. Kira-kira begitu ya. Pada umumnya itu tidak salah ya, teman-teman. Pada umumnya itu tidak salah. Itu benar adanya. Tetapi mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa kondisi ini tidak bekerja saat ini? Kenapa ketika terjadi Hamas dengan Israel bisa mempengaruhi harga? Kenapa Iran, Israel tidak mempengaruhi harga? Nah, teman-teman juga harus bisa melihat bahwa harga emas naiknya sudah cukup tinggi. Ya, sudah cukup tinggi. Dan ini merupakan penurunan koreksi untuk 2 hari ya, teman-teman, 2 hari. Jadi kalau secara teknikal, kira-kira harga mungkin akan terhenti sejenak di kisaran daerah sini ya, di sekitar 23 atau di bawah 23 lebih sedikit ya. Karena di sini terjadi peningkatan, pada level di sini terjadi peningkatan pembelian, sempat berhenti 2 hari di sini. Volume perdagangannya tidak terlampau banyak, kemudian dia naik secara signifikan, maka berarti di sini terjadi akumulasi posisi baru. Oke. Nah, belakangan saya sudah sampaikan bahwa emas secara jangka panjang memang tren naik. Tetapi terjadi perlambatan momentum secara teknikal, perlambatan momentumnya itu bisa terlihat. Bahkan kemarin saya sudah memberikan sedikit postingan bahwa perlambatan momentum itu bisa kita lihat dari ekspektasi pasar yang tidak sesuai, maka melahirkan sebuah candle shooting star. Oke, teman-teman juga ini di sini sudah terjadi overlapping, terjadi perlambatan momentum naik. Kemudian untuk Untuk harga ini teman-teman juga sudah melihat terjadi pembentukan pola evening star di sini ya. Naik satu, kemudian pola evening star dari 3 candle ini. Nah, kemudian di kemarin terjadi pembentukan pola bearish engulfing. Jadi pasar memberikan signal yang berulang-ulang di sini. Oke, shooting star, evening star, bearish engulfing. Itu tanda-tanda pelemahan momentum. Oke, maka nanti teman-teman juga bisa melihat bahwa ini sudah breakout nih secara teknikal dan sebagainya. Secara Secara teknikal, support resisten dan sebagainya terjadi penurunan. Oke, dan sampai di saat ini, sampai di sini orang mulai bertanya, apakah harga akan turun terus? Itu pertanyaan mendasar ya, harga akan turun terus atau bagaimana? Nah, teman-teman, bahwa harga itu selalu melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien sesuai dengan fungsi permintaan dan penawaran. Menurut hemat saya, sesudah terjadi 2 minggu insight trading yang terjadi, teman-teman mungkin bisa lihat dari tampilan weekly-nya ya. Minggu yang lalu dan minggu sebelumnya itu adalah candle ranging ya. Adalah candle ranging. Dan kalau saya menyampaikan 3 candle monthly itu masih berlaku ya. 3 candle monthly ini masih berlaku. Tetapi candle monthly itu mungkin telah mencapai targetnya ya. Volume perdagangannya telah selesai. Oke. Jadi untuk bulan ini dan sisa minggu ini, menurut hemat saya itu ini hanya aksi taking profit dari pembeli ya. Jadi sekarang ini mencapai zona keseimbangan di sini, kira-kira ya teman-teman, karena tidak ada angka sempurna di dalam perdagangan. Selalu ada kelebihan dan kekurangan harga di sini ya. Kira-kira daerah tahanannya di sini ya. Kira-kira 23 ini mungkin sudah sedikit rejection ke atas, dan ini hanya indikasi awal.
Oke, teman-teman, dan ini bukan tren turun. Ini hanya bagian daripada efisiensi pasar mencari keseimbangan ketika tidak menemukan pembeli lagi pada sisi atas. Nah, efisiensi ini diwujudkan dengan aksi taking profit pada kemarin dan hari ini. Oke. Nah, menurut hemat saya sebagai analis, harga ini belum turun. Oke. Jadi ada sejumlah gelombang naik nantinya. Mungkin dibutuhkan satu atau 2 hari ya. Ada semacam pergerakan ke sisi atas. Mungkin pun dalam bentuk zigzag dan sebagainya. Oke, jadi penurunan ini adalah aksi dari efisiensi pasar untuk menormalkan harga ini. Jadi ada kemungkinan dalam 1 hari 2 hari ini harga pelan-pelan naik ke atas untuk mencari keseimbangan yang baru. Baru kemudian mungkin di bulan April mungkin bisa terjadi penurunan. Sorry, bukan di April ya, di bulan 5. Udah, bentar ya, saya minum dulu. Airku mana nih? 38 menit. Oke. Itu kita lihat dari perspektif ini ya, teman-teman ya. Dari ini perbandingan teknisnya. Nah, sesudah terjadi penurunan ini tentu saja ini tidak didasarkan pada hal yang tiba-tiba ya. Oke. Perspektif yang lahir dari dari berita-berita dan sebagainya itu adalah sebagai sebagai tambahan saja ya, teman-teman ya. Tapi saya harap teman-teman bisa membaca beberapa perbandingan media di luar negeri daripada hanya berpegang pada media Indonesia. Dan bukan saya tidak bangga sebagai orang Indonesia, dan saya bukan tidak percaya sama berita Indonesia, tetapi berita Indonesia itu kebanyakan itu uh, hampir 80% itu dari sisi faktanya itu tidak mendukung hal yang terjadi sebenarnya. Jadi lebih banyak kepentingan di situ ya, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman, muncul ketika sebagian orang melakukan pembelian yang saya katakan mulai dari harga sekitar 2250 sampai 23. Mereka melakukan pembelian karena beberapa faktor inflasi tersebut. Oke, dan beberapa berita yang disampaikan ya, bahwa eskalasi dan sebagainya, pelebaran perang proksi yang terjadi di Timur Tengah dapat berlangsung lebih lama. Orang masih berharap bahwa harga masih akan naik. Nah, tetapi terakhir teman-teman, sangat melik dan sangat update berita dari Timur Tengah ketika Iran menyerang Israel dengan kekuatan yang sangat besar, dan pasar mengantisipasi bahwa Israel akan melakukan pembalasan terhadap Iran misalnya. Tetapi teman-teman, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ongkos perang itu mahal. Oke, ongkos perang itu mahal, dan lahirnya perang itu akan memberikan dampak yang sangat global ya. Memberikan dampak global, bukan hanya di daerah yang konflik, tetapi kita sendiri juga akan menerima dampak yang sama, yaitu naiknya inflasi. Nah, teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa berselang seminggu Israel melakukan serangan kepada Iran, dan hanya ada 5 serangan ya, dibandingkan dengan 300-an serangan. Israel hanya mengirim 5 serangan, dan itu bukan pada titik-titik yang rawan, tetapi dekat kepada titik rawan ya. Ada beberapa situs nuklir ya di dekatnya, dan sepertinya Israel memberikan pesan kepada Iran bahwa dia bisa mampu untuk melakukan perlawanan yang lebih kalau memang itu hal tersebut diinginkan ya. Tetapi teman-teman, dari serangan Israel yang hari Jumat lalu tidak terlalu ditanggapi dan sangat diremehkan mungkin ya. Tetapi menurut saya itu ada suatu pesan yang sangat penting di situ. Dan teman-teman,
Karena tidak ada reaksi. Oke. Tidak ada reaksi dan pasar melihat bahwa tidak ada, untuk sementara waktu tidak akan terjadi eskalasi di Timur Tengah. Dan ya, yang terjadi saat ini teman-teman bisa melihat emas telah turun sekitar 1000 pip. Oke, turun sekitar 1000 pip. Ya, kalau kemarin-kemarin kita mau mendapatkan satu hari 500 pip, 300 pip itu sangat sangat sudah mulai biasa ya, karena harga ini di atas awan soalnya. Oke. Mengenai pola harga ya. Saya ingin mengajak teman-teman untuk sedikit kilas balik saja ya, kilas balik seperti ini. Saya bukan bukan apa ya, bukan bukan mengetahui saya bukan mengetahui bahwa harga akan turun. Saya juga tidak tahu. Harga mau kemana saya juga tidak tahu. Namun sebagai pedagang yang apa ya, pedagang yang punya kepentingan harian, hanya hariannya. Mungkin teman-teman, akibat yang terjadi kemarin itu sifatnya cuma sementara ya. Oke, tidak membawa dampak. Oke, tidak membawa eskalasi terhadap emas. Naik 400-an pip mungkin, kemudian turun kembali. Oke, kemudian pada hari esoknya atau malamnya barangkali naik kembali. Dan secara teknikal kita sebagai pedagang selalu melakukan perbandingan analisa. Memperbandingkan harga sebelumnya. Kira-kira, oke, ketika terjadi kenaikan ini, kira-kira secara teknikal ini teman-teman memiliki dua opsi. Oke, untuk membandingkan harga. Kalau harga ini tidak turun, harga akan naik kemana? Berarti di sini ada dua opsi. Kalau dia nggak naik ke 24, berarti ke 2420 kan, kira-kira begitu ya secara perbandingan teknisnya. Namun kemarin saya juga menyampaikan kepada teman-teman yang ada di grup, ini memang naik ya, tetapi secara pesan yang tersembunyi dari grafik ini sebenarnya kita harus berhati-hati karena ada overlapping pada time frame daily juga terjadi. Sebenarnya di sini ada sedikit pesan bahwa ada akumulator dari seller ini, grafik ini lebih lebih panjang, melebihi gelombang. Jadi kita harus berhati-hati di sini. Jangan terlalu asik membeli gitu ya. Apalagi dari tampilan daily-nya kita sudah mendapatkan informasi overlapping. Jadi kita harus bisa mulai membatasi diri, kira-kira begitu. Karena kalau teman-teman lihat secara gelombang, nanti tuh ada itu ya, ada penembusan. Kalau kita lihat secara gelombang, itu ada penembusan ya teman-teman ya. Sebentar ya, saya Oke. Nah, secara gelombang teman-teman lihat di sini ada penembusan. Ada seller itu lebih dominan di sini. Oke. Jadi pesannya sedikit. Pesannya itu tersembunyi di sini. Tapi sebagai pedagang kita juga harus alert. Harus ada alarm. Oh, tandai terlebih dahulu. Nah, ketika harga mencapai pada sisi atas, sebagian yang memegang prinsip price action sudah menilik dua kemungkinan yang saya sebutkan sebagai zona pembelian juga sekaligus sebagai zona untuk melakukan penjualan di sini. 2398 atau 24 lah ya, kita ambil kasarnya di situ, 24 lah di situ. Sudah harus melakukan sejumlah aksi pembelian spekulatif. Ada pembelian spekulatif. Nah, tentu saja nih harga tinggi, kita sebagai analis atau Anda sebagai pedagang harus melakukan kalibrasi ini ya, perbandingan teknisnya. Oke, mencari harga tinggi, mencari
harga keseimbangan. Nah, di sini ada keseimbangan yang ditampilkan dalam bentuk candle-candle kecil seperti ini. Itu artinya posisi pasarnya seimbang di sini. Berkaitan dengan harga tinggi, bukan satu kali. Di sini juga satu kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, harga yang mau naik ini kalau dia memang dasarnya mau naik, tentu sudah membuat harga mencari pada titik yang lebih tinggi pada level ATH sebelumnya. Tetapi yang kita dapati di sini harga cuma sampai di sekitar 2420 ya. 2420. Oke. Nah, yang terjadi semalam itu adalah penurunan secara simultan. Oke, secara perlahan tapi dia turun sampai dengan hari ini. Nah, untuk saat ini sebagai perbandingan teknis ya teman-teman harus mencari di mana sih titik harga mulai naik. Kelihatan nggak di sini teman-teman? Saya lagi buka di 4 jam ya. Saya lagi buka di 4 jam. Nah, ini ada candle yang dominan secara 4 jam di sini yang melakukan pembelian pada sisi atas. Dan secara teknikal ini sudah dibayar ya. Secara teknikal ini sudah dibayar. Sehingga mungkin ya untuk sesi nanti beberapa jam ke depan harga bisa menjangkau kisaran harga di sini. Kembali ya. Karena namanya analisa teknis, kita melakukan perbandingan harga di sini berfungsi sebagai support dan tentu saja di sini dia akan berfungsi sebagai resisten. Sekitar 23 25 ya. Berarti ada kurang lebih sekitar 250 pip. Kemungkinan harga bisa melakukan fungsinya untuk mencari keseimbangan baru pada area support yang menjadi resisten pada zona ini. Itu dalam kerangka waktu yang kecil ya teman-teman ya. Dan lebih jauh teman-teman akan melakukan perbandingan analisa di mana terdapat SNR-nya di mana. Oh, ini di sini ada resisten nih. Oke, di sini zona seimbang dalam tampilan candle-candle kecil. Di sini juga ada support. Berarti next time-nya waktu ke depan mungkin ini akan menjadi area yang patut dipertimbangkan untuk melakukan penjualan. Oke. Menjadi tempat yang paling paling memiliki peluang untuk melakukan penjualan pada zona ini. Oke, teman-teman ya. Dan mungkin di lain waktu lagi, kalau dia memang strong, ya harga bisa mencapai pada level 24 kembali di lain waktu ya. Nah, kenapa demikian teman-teman? Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita harus melakukan perbandingan analisa terhadap konteks-konteks harga yang tentu saja berbeda di lain waktu dengan tampilan candle yang kurang lebih mirip gitu ya. Kalau kita anggap Kalau kita anggap ini adalah ATH baru dan sekarang teman-teman mendapatkan di sini adalah zona keseimbangan dalam tampilan candle yang terjepit seperti ini. Oke. Jadi kira-kira ini batas intraday-nya ya, teman-teman. Ini batas intraday-nya. Bukan berarti harga tidak mungkin turun ke bawah, mungkin saja, tetapi ini adalah batas keseimbangan intraday-nya. Oke, batas keseimbangan intraday-nya. Oke, dari sekian banyak candle yang ada di sini, teman-teman, kita bisa flashback ulang ke masa lampau ketika harga beberapa kali memberikan penurunan. Contohnya waktu pembentukan harga tinggi di sini, harga turun ya. Apakah ada keseimbangan yang dia cari, yaitu di tingkatan resisten yang mungkin di saat itu sudah menjadi support, oke. Kemudian ya perubahan minat itu baru bisa terungkap, baru bisa menjadi tervalidasi apabila harga itu bukan turun melewati satu candle. Harga itu bisa merubah tren itu ketika harga menembus satu gelombang yang terdiri dari akumulasi pembelian. Gitu ya. Nah, disinilah baru terjadi pergeseran minat. Oke, di sini baru terjadi pergeseran minat sehingga orang sudah cenderung melakukan penjualan dengan target yang sama, yaitu di kisaran keseimbangan harian. Teman-teman bisa melihat nggak pola yang sama yang terjadi pada saat ini? Yang ini adalah terjadi pada 17 Maret, yaitu konsolidasi pada time frame daily. Memiliki fungsi
fungsi level harga di masa lalu pernah berhenti di situ. Nah, tidak ada bedanya dengan saat ini dari pola yang Anda lihat di sini. Oke, mungkin di sini akan terjadi sejumlah penarikan-penarikan, pemantulan-pemantulan pada sisi atas. Oke, level ini menjadi penting untuk saat ini. Ini menjadi penting ya, level ini menjadi penting untuk saat ini. Secara mingguan sudah breakdown, daily sudah breakdown, tetapi harga juga akan mencari kemungkinan beberapa rejection karena seller juga menumpangi momentum ini. Jadi mereka juga akan melakukan penarikan pada posisi sell-nya ya. Jadi mereka tarik ya harga bisa naik. Oke, nah ini penurunan pertama yang kita saksikan selama dari bulan Februari. Ini penurunan pertama ya. Nah penurunan pertama itu saya tidak selalu menganggap bahwa ini turun. Terlampau cepat. Dari kenaikan berpuluh-puluh candle atau mungkin sudah ratusan candle dengan hadirnya 2 candle ini, tunggu dulu. Kira-kira tunggu dulu deh. Karena harga tidak segampang itu untuk berubah arah. Itu penurunan pertama ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa melihat dari penurunan ini, meskipun itu terjadi 1 hari, harga tidak langsung turun ya. Ada retracement. Oke, ada pullback dulu sampai terbukti nanti dia tidak melampaui harga seller ini baru dia turun. Itu bukan satu kejadian, teman-teman. Banyak sekali contoh masa lampau yang bisa teman-teman lihat ya. Contohnya ini yang sangat ekstrim misalnya ya, terjadi penurunan. Oke, teman-teman juga mendapati persamaan harga, confluence yang sama, yaitu keseimbangan harga di masa lampau. Harga tidak langsung turun. Dia berosilasi dulu antara keseimbangan yang satu dengan keseimbangan yang lain yang ditampilkan dalam bentuk candle-candle narrow, candle-candle kecil, berukuran kecil, berbodi kecil, itu candle narrow. Dia berosilasi terlebih dahulu baru terjadi penurunan. Oke, itu kasus yang ini. Masih banyak kasus seperti ini, penurunan 2 hari teman-teman, dia tidak langsung turun. Oke, dia berada pada tingkat keseimbangan di ujung shadow. Nah, di sini pada time frame kecil di sini ada candle narrow-nya. Naik dulu, kemudian dia baru turun. Jadi sangat jarang sekali, mungkin itu terjadi juga, tapi sekali 2 kali kondisi yang berbeda seperti ini. Ini bentuk V-shape ya, teman-teman ya. Ini sangat jarang terjadi ya, sangat jarang terjadi. Nah, teman-teman juga menyaksikan kondisinya kurang lebih sama. Ini juga terjadi overlapping, tanda-tanda harga tidak menemukan momentum naik yang pendorong yang lebih kencang lagi ya. Mungkin harganya sudah naik ya. Nah, itu harganya sudah mulai kelihatan overlapping, mulai capek trennya. Kemudian terjadi penurunan sehari 2 hari. Dan apa yang teman-teman lihat di sini ada shape, ada support, ada candle narrow. Ini adalah keseimbangan pasar. Turun. Kemudian harga pelan-pelan naik kembali sampai terbukti bahwa yang naik-naik ini tidak melampaui kekuatan seller. Nah, disitulah. Jadi penurunan ini hanya sebagai informasi awal, indikasi awal. Penurunan yang kedua ketika dia pecah gelombang, itu baru penurunan yang sesungguhnya yang bisa kita tahan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Kira-kira ya kalau kita membaca konteks dari reversal penurunan pada emas, kita tidak bercerita tentang konsep naiknya, ini bercerita tentang konsep turunnya. Oke, teman-teman bisa melihat bahwa kita membaca kondisi pasar. Candle itu bisa mirip pada masa lalu dengan kondisi saat ini. Dengan bentuk candlenya ya, saya ceritanya begitu. Bentuk candle masa lalu bisa mirip persis sama dengan yang hari ini terjadi. Tetapi itu dibentuk dengan kronologi dan konteks situasi yang berbeda. Gitu ya, konteks situasi kronologinya berbeda. Meskipun bentuknya sama. Oke. Nah, selain itu teman-teman bahwa candle yang serupa itu tidak selalu memberikan dampak yang sama. Itu tergantung konteks tadi. Karena volume perdagangannya tentu saja berbeda. Volume perdagangannya berbeda.
Mungkin teman-teman mendapati bahwa candle besar ini, mungkin ada sebagian orang bertanya, candle yang besar ini tidak membawa jalan. Candle yang besar ini kenapa tidak membawa jalan? Gitu ya, kira-kira begitu ya. Ini kan pertanyaan umum ya, orang-orang yang baru menekuni pembelajaran terhadap uh, pergerakan harga di pasar. Mungkin menjadi pertanyaan dasar ya, teman-teman. Kenapa? Apakah selalu harga besar itu, pergerakan masif itu membawa jalan? Kenapa ada yang membawa jalan? Kenapa ada yang tidak membawa jalan? Kenapa ada yang bawa jalan? Kenapa ada yang stop? Kenapa ada yang stop seperti ini? Kan kira-kira ya teman-teman ya. Nah di dalam dan teman-teman juga akan sering mendapati bahwa pergerakan yang masif itu yang tidak jalan itu juga bisa terjadi pada sesi Asia seperti ini. Oke. Nah teman-teman kemarin turunnya cukup dalam dan hari ini dia melunaskan volume perdagangan yang cukup relatif besar untuk mencari keseimbangan itu. Kalau kita melihat dari sudut pandang dari teknikal ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat di sini, di mana harga memulai perjalanan, disitulah dia akan ditutup. Teman-teman, di mana harga memulai perjalanan bullish, disitulah dia akan ditutup. Nah, disitulah baru akan terjadi yang namanya keseimbangan harga yang seimbang gitu ya. Ini harga mulai naik, itu akan dibayar satu saat. Oke, kelebihan pembayaran itu membuktikan dominator yang lebih besar. Kelebihan pergerakan di bawah harga naik ini itu akan memberikan informasi bahwa seller lebih dominan. Oke. Seller lebih dominan. Tetapi kenapa kalau dilihat dari seller lebih dominan, kenapa harga tidak melanjutkan perjalanan pada waktu itu? Nah, itu juga kita harus kembali kepada kondisi pasar, minat pasar bagaimana di waktu itu. Tetapi dia memberikan satu informasi. Kelebihan supply di sini harusnya membuat penurunan. Tetapi kalau dia melanjutkan penurunan misalnya ya kita cerita, melanjutkan penurunan tidak ada yang berminat karena pasar masih ragu. Nah itu kita harus kembali kepada perspektif. Bahwa harga itu digerakkan oleh perspektif yang sangat besar. Oke, perspektif umum ini yang menggerakkan pasar. Kalau cuma satu orang yang bilang ini turun, 1.000 orang yang bilang turun, 1 juta yang bilang turun, belum tentu harga bisa turun. Oke. Jadi tergantung dari minat dan kepentingan dari dari pelaku pasar yang besar ya. Misalnya dari bank-bank investasi yang besar, mereka baru bisa menggerakkan pasar. Oke. Nah, kadang-kadang teman-teman juga, wah masa ini nggak naik sih ketika harga udah turun ke angka 23, 25 kemarin? Kok nggak turun hari ini? Kemarin? Kok nggak melanjutkan penurunan? Teman-teman juga harus bisa membaca bahwa secara tren harian dia sudah mencapai 600 pip. Oke, dan penurunan ini bukan penurunan yang secara bergerak cepat ya, tetapi secara bergelombang. Ini lebih menyerupai tren dia, penurunannya secara bergelombang. Dan ini adalah klimaks selling dari pada sesi Asia hari ini. Oke ya, teman-teman ya. Oke, jadi karena ada indikasi tersebut untuk perdagangan di masa depan ya, kita akan cenderung mencari pola jual ketika sudah mengalami kontraksi ke sisi atas. Oke, ke sisi atas, entah ke sini kah, entah ke sini kah, entah ke sini. Kita sudah mulai mencari peluang-peluang untuk menjual pada area atas. Kalau di sini mungkin masih terlalu dekat ya, mungkin sekitar 38%. Kalau ke arah sini mungkin sudah 50% atau 62% pada area di sini, tentu saja itu lebih menjanjikan dan lebih murah di situ ya untuk melakukan penjualan. Oke, teman-teman, saya ini bukan materi khusus ya, tetapi ini adalah untuk memberikan pandangan-pandangan supaya wawasan kita itu semakin luas, bahwa kita tidak cukup hanya mengetahui support dan resisten, kita tidak cukup tahu tentang namanya supply dan demand, bahwa kita juga harus punya alarm tersendiri untuk melihat kondisinya, market conditionnya seperti apa. Oke,
Jadi banyak cakupannya teman-teman ya. Teknikal penting, pemahaman yang secara gambaran lebih luas itu sangat penting. Oke, ketika teman-teman melihat ini pergerakan daily, tidak ada bedanya kalau teman-teman menempatkan ini secara visual. Anggap saja ini 1 jam, mungkin teman-teman terbiasa tradingnya di 15 menit, anggap saja ini 15 menit. Kalau ini saya tampilkan daily, teman-teman menganggap ini adalah 15 menit, ya struktur harganya kurang lebih sama. Oke, yang membedakan hanya eh, jumlah range-nya, ruangnya berbeda, ruangnya lebih besar. Ya mungkin teman-teman terbiasa scalping misalnya, oh ini pola lanjutan misalnya teman-teman lakukan pembelian dan suatu saat harga akan kembali pada zona yang di sini. Ya tidak ada bedanya pada time frame besar. Karena prinsip kerja dari pasar adalah mencari keseimbangan yang satu kepada keseimbangan yang lain. Ketika momentum hilang, maka harga akan turun. Karena ada penarikan, ada withdraw, ada taking profit, maka harga bisa turun ke sini. Oke, teman-teman, saya pikir ini analisa yang apa ya, yang simpel saja, tidak pada khusus pakai alat bantu A, B, C, D. Ini hanya sudut pandang dari segi grafik, tidak ada embel-embel indikator dan sebagainya, supaya kita terbiasa melihat. Dan oke lah ya teman-teman, sudah jam 6 lewat dan kita sudahi terlebih dahulu untuk sesi pada hari ini. Dan terima kasih buat atensi kalian yang sudah ikut bergabung pada webinar kali ini. Saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan meskipun cakupannya sangat luas dan lebar, itu bisa memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Oke, kita akan berjumpa kembali pada hari Jumat. Selamat malam semuanya. Bye-bye.